Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa melalui Tarbiyah Sunnah Channel di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita sedang membahas tentang beriman kepada asma dan sifat Allah sebagai bagian dari iman kepada Allah. Ada beberapa kaidah dalam pembahasan ini yang harus kita perhatikan. Pembahasan pertama, anna minal imani billah al-imana bima wasafa bihi nafsuh. Di antara bagian dari iman kepada Allah adalah beriman kepada sifat-sifat yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya. Ketika menerangkan poin ini, berkata pensyarah yaitu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fa inna dzatallah tusamma bi asma'in wa tusafu bi awsafin wa wujudu dzatin mujarradin anil awsaf amrun mustahil fala yumkinu an tujada dzatu mujarradin anil awsafi abadan. Zat Allah diberi nama dengan beberapa nama dan diberi sifat dengan beberapa sifat. Tapi baik nama ataupun sifat untuk Allah bukan orang yang membuat, yang menetapkan, tapi Allah sendiri. Allah menamai dirinya dengan beberapa nama yang disebut Al-Asmaul Husna dan menetapkan beberapa sifat bagi dirinya. Karena tidak ada yang tahu tentang Allah kecuali Allah sendiri. Adanya zat tapi tidak memiliki sifat sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin ada satu zat yang kosong dari sifat. Semua zat pasti memiliki sifat, apapun zat itu. Udara ada sifat? Ada. Apa sifat udara? Namanya tidak berbentuk gitu. Bentuknya mengikuti ruang yang ditempatinya, kayak gitu itu udara. Sifat batu keras gitu, bentuknya macam-macam. Jadi setiap zat pasti ada sifat. Adanya zat yang kosong dari sifat adalah sesuatu yang mustahil. Itu poin yang pertama. Allah adalah zat dan Allah memiliki nama dan juga sifat, tapi nama dan sifatnya Allah yang menetapkan. Berdasarkan keterangan dari Allah dalam Al-Quran atau berdasarkan keterangan dari Rasul SAW dalam hadisnya yang sahih, karena hadis juga merupakan wahyu dari Allah, terlebih kalau hadis itu berbicara tentang Allah, baik zatnya, namanya, ataupun sifatnya.
Ini kaidah yang pertama. Kaidah kedua. Anna sifatullahi azza wa jalla minal umuril ghaibiyah. Wal wajibu 'alal insan nahwal umuril ghaibiyah ay yu'mina biha 'ala ma ja'at duna ay yarji' ila syai'in siwan nusus. Kedua, sifat-sifat Allah termasuk perkara gaib. Maka wajib bagi manusia ketika menghadapi perkara gaib mengimani apa adanya. Tidak mengotak-atik dengan otaknya. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ini dikutip oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Kata Imam Ahmad, la yusafullahu illa bima wasafa bi nafsuh aw wasafa bihi rasulul wa la yutajawazul Qur'an wal hadith. Tidak boleh Allah disifati kecuali dengan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya atau sifat yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menyalahi Quran dan hadis. Itu kata Imam Ahmad. Dan ini didalili oleh banyak ayat. Di antaranya Al-Quran surah Al-A'raf ayat 33. Kata Allah, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan oleh Muhammad, hanyalah Allah mengharamkan 5 perkara besar. 5 perkara ini semua dosa-dosa besar. Dimulai dari dosa besar terkecil. Terkecil dari dosa besar ya. Berarti besar. Katakan oleh Muhammad, hanyalah Allah mengharamkan atasku pertama al-fawahish ma dhahara minha wa batana. Perbuatan-perbuatan keji, baik yang zahir ataupun yang batin. Itu yang pertama. Wal ithma, perbuatan dosa. Ini yang kedua, lebih besar dari yang pertama. Ketiga, wal baghya bi ghairil haqq, berperilaku aniaya, zalim kepada orang lain tanpa alasan yang benar. Ini dosa lebih besar. Yang ketiga. Yang keempat, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, atau kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menerangkan, tidak menurunkan keterangan tentang hal itu. Syirik. Ini dosa besar keempat. Dan di atas syirik ada yang lebih besar dosanya. Yaitu, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang zat Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya tanpa ilmu. Maksud tanpa ilmu dengan ra'yu. Kita sudah terangkan ra'yu itu nama lain dari kebodohan. Makanya haram memahami Quran dengan ra'yu, hadis dengan ra'yu. Karena ra'yu bukan alat memahami apapun. Akal kita, ra'yu kita, otak kita bukan alat untuk memahami apapun. Apa alatnya? Ilmu. Kita bisa memahami tentang kesehatan manusia melalui ilmu kedokteran. Itu alatnya tuh. Kita bisa membongkar mesin, motor, mobil dengan alat. Apa alatnya? Ilmu tentang permesinan.
Kita punya otak, punya akal, punya ro'yu. Bisa nggak membongkar mesin motor mobil? Mungkin bisa ngebongkar namanya. Yang nggak bisa apa? Masangnya kembali. Siapa yang bisa membongkar dan masang kembali? Montir. Kenapa? Montir bisa, kita enggak. Padahal sama-sama berakal. Sama-sama punya otak, sama-sama punya ro'yu. Sebab akal, ro'yu, otak montir mah diisi dengan ilmu permesinan. Kita kosong dari ilmu permesinan. Makanya kita nggak ngerti, nggak bisa pasang lagi. Kalau montir bisa. Maka kalau kita membongkar, memahami mesin dengan ro'yu, maknanya dengan kebodohan. Tak ada ilmu tentang mesin dalam otak kita, dalam ro'yu kita. Kalau montir, memahami, membongkar, memasang dengan ilmu. Dokter, kenapa dokter bisa menganalisa, mendiagnosa penyakit dan menetapkan obatnya dan betul sembuh? Kita nggak bisa, padahal kita punya otak sama dengan dokter, punya akal sama dengan dokter, punya ro'yu sama dengan dokter. Bedanya ro'yu dokter, akal dokter diisi dengan ilmu kedokteran, kita kosong. Maka kalau kita berbicara tentang kesehatan berarti berbicara dengan ro'yu, dengan kebodohan. Kalau dokter berbicara tentang kesehatan, berbicara dengan ilmu yang pernah dia pelajari di kampus tentang itu. Itu. Jadi demikian juga tentang Allah. Kita punya otak, punya ro'yu, punya akal. Tapi kosong dari ilmu tauhid. Kosong dari informasi tentang Allah. Nggak boleh ini otak dipakai memahami tentang Allah. Harus dengan ilmunya. Kalau kita berbicara tentang Allah dengan ro'yu, dengan otak, dengan akal, berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Maka kena dengan ayat ini. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Itu yang pertama. Ayat pertama yang mengharamkan menetapkan nama dan sifat bagi Allah berdasarkan ro'yu. Nggak boleh. Kita nggak kenal tentang Allah. Nggak tahu tentang Allah. Jangan sotoy. Akal kita, otak kita nggak akan bisa memahami, mengetahui tentang Allah. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dianalogikan, tidak bisa diperbandingkan dengan makhluknya. Enggak. Lalu bagaimana cara kita mengenal Allah? Melalui informasi dari Allah tentang Allah. Yang Allah informasikan di dalam Quran dan hadis yang sahih. Jadi kalau kita berbicara menetapkan sifat dan nama bagi Allah berdasarkan ro'yu, berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan itu yang diharamkan. Dalam surah Al-A'raf 33, wa an taqulu 'alallahi ma la taf'alun. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ayat kedua surah Al-Isra 36, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ayat ini sering disalahartikan dan disalah terapkan. Sering diartikan jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak tahu ilmunya, kan gitu ya. Lalu dijadikan dalil haramnya taklid. Kalau haram taklid wajib ijtihad. Oh, orang bodoh ijtihad, kebayang. Kita umpamanya dalam urusan dunia, nggak tahu mesin, nggak tahu tentang kedokteran, ijtihad tentang mesin dengan kebodohan. Ini kenapa motor mogok? Jangan-jangan
pentilnya rusak. Bisa begitu kesimpulannya ya. Ini kenapa mual? Jangan-jangan karena ada angin yang masuk, ada istilah masuk angin. Dalam bayangannya masuk angin itu ada angin yang masuk ke perut. Apa solusinya? Hai, terab. Oh, minum aja soda biar terab, anginnya keluar. Bisa begitu nanti. Solusinya, kalau orang bodoh tentang kedokteran, ijtihad tentang kedokteran. Apalagi tentang agama, apalagi tentang Allah. Wala taqfu ma laisa laka biilmun, jangan diartikan jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu nggak tahu tentang ilmunya, jangan. Akhirnya dia ijtihad sendiri dengan kebodohannya. Wala taqfu berasal dari kata taqfu ini waqafa. Apa itu waqafa? Bersikap. Apa bahasa Indonesia sikap? Sikap itu mauqif bahasa Arabnya. Mauqifu ahlus sunnah an ahlil bidah. Sikap ahlus sunnah terhadap ahlul bidah. Itu banyak dibahas oleh para ulama. Mauqiful muslim anil kufar. Sikap seorang muslim terhadap orang-orang kafir. Mauqif. Berasal dari kata waqafa. Wala taqfu ma laisa laka biilmun, artinya jangan kamu bersikap tentang sesuatu tanpa ilmu. Bersikap di sini bisa meyakini sesuatu tanpa ilmu, berbicara tentang sesuatu tanpa ilmu, memahami segala sesuatu tanpa ilmu, hanya dengan ra'yu dilarang. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan ditanya. Termasuk menetapkan nama dan sifat bagi Allah dengan ra'yu, dengan akal. Itu sama dengan bersikap tentang sesuatu tanpa ilmu. Dan kena dengan ayat ini, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Terkena dengan larangan ini. Dan banyak lagi ayat lain yang mengharamkan kita berbicara tentang sesuatu tanpa ilmunya, termasuk tentang Allah. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu terlarang secara qat'i, karena Allah yang melarang itu dalam Al-Quran. Itu dalil naqli. Naqli itu nas Quran dan Sunnah. Wa amma dalilul aqli falianna sifat Allah azza wa jalla min al-umuril ghaibiyah. Wala yumkinu fil umuril ghaibiyah ayyudrikahu al-aql. Wa hina idzin la nasifu Allah bima lam yasif bihi nafsuh wa la nukayyifu sifatihi lianna dzalika ghairu mumkin. Adapun dalil akal. Kenapa kita tidak boleh menetapkan nama dan sifat bagi Allah berdasarkan akal? Karena sifat Allah termasuk perkara gaib. Perkara gaib tidak mungkin terjangkau oleh akal manusia, oleh indera manusia. Apalagi akal nggak bisa. Terlebih Allah itu tidak ada yang sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Karena tidak sama, tidak bisa dibandingkan, dianalogikan, disepertikan, atau difahami melalui data yang dimiliki oleh makhluk, nggak mungkin. Oleh karena itulah maka tidak mungkin kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah berdasarkan akal. Tidak mungkin kita menerangkan, mendeskripsikan hakikat tentang sifat Allah dengan akal. Karena itu sesuatu yang tidak mungkin. Jangankan sekarang tentang Allah, Sang Khaliq. Sekarang tentang makhluk. Contoh umpamanya kita tahu ada surga Allah. Surga Allah ini makhluk. Di surga ada buah-buahan. Fiha fakihatu wa nakhlu wa rumman.
Di surga ada buah-buahan. Ada kurma, ada rumman. Rumman itu delima, buah delima. Ada ranjang-ranjang, surur. Fiha surur. Di dalamnya ada surur. Inna ansha'nahunna insya'a. Dalam surah Al-Waqi'ah Allah menyatakan wa yatufu alaihim wildanu mukhalladun bi akwabi wa abariq wa ka'sim min ma'in dan seterusnya. Di surga ada gelas-gelas, ada bidadari-bidadari surga, tapi kita nggak tahu hakikat dari semua itu. Kalau toh ada nama-nama buah di surga yang namanya sama dengan nama buah di dunia, seperti adanya delima, adanya kurma, adanya pisang. Pisang ada disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mandud. Talhin ini pisang. Pisang yang tersusun. Kata Ibnu Abbas, kalau toh ada nama buah di surga yang sama dengan nama buah di dunia, hanya sama nama. Sebutan, hakikatnya, rasanya jauh. Atau jangankan buah di surga dengan buah di dunia. Buah di dunia di satu tempat dengan di tempat lain, namanya sama, bentuknya sama, rasanya berbeda ya. Salak. Ada salak Manonjaya, Hasim. Salak Galanggang, Hasim. Ada salak Pondoh, manis. Ada salak Bali, manis. Sama-sama salak, bentuknya juga mirip, rasanya berbeda. Durian. Ada durian lokal, Cipetruk, ada Bawor. Ada durian yang impor, yang lokal juga ada. Montong, Musangking, Blackthorn, yang cucuknya apa cucuknya? Duri hitam. Itu sama-sama durian, aromanya mirip, bentuknya mirip, rasanya beda. Itu dunia dengan dunia loh. Apalagi dengan yang ada di surga. Kata Ibnu Abbas, semua nama buah yang ada di surga yang sama namanya, hanya sama sebutan. Hakikatnya jauh berbeda. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Jiwa manapun tidak akan tahu apa yang disembunyikan bagi ahli surga berupa kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan. Tidak ada yang tahu. Karena tidak bisa digambarkan. Makanya di dalam hadis yang sahih, ketika menerangkan ayat ini, Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Allah berfirman, A'dadtu li ibadiyas solihin ma la aynun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatar ala qalbil bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan surga yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terbersit dalam hati manusia. Seindah, seenak apapun kita menghayalkan buah di surga, kenyataan nikmatnya buah di surga jauh lebih enak, lebih nikmat daripada apa yang terbayangkan oleh hayalan kita. Seindah apapun kita menggambarkan, menghayalkan keindahan surga, kenyataan surga yang sebenarnya jauh lebih indah daripada hayalan kita. Termasuk semua yang ada di surga. Maka kita tidak tahu.
hakikat dari kondisi di surga dan semua barang yang ada di surga. Di surga ada dipan-dipan, di surga ada air yang banyak mengalir, di surga ada gelas-gelas yang diisi oleh minuman, di surga ada buah-buahan, di surga ada bidadari-bidadari. Itu nggak bisa terbayangkan, terhayalkan oleh indera kita, nggak bisa tergambarkan oleh otak kita. Hakikat yang ada di surga itu makhluk. Maka berkata para ulama, fa idza kana hadza fil makhluq alladhi wusifa bi sifatin ma'lumah wa la tu'lamu haqiqatuha fa kaifa bi khaliqiha. Apabila kondisi makhluk seperti surga yang sifat-sifatnya diterangkan secara gamblang dan jelas, tapi hakikat yang sebenarnya tidak bisa kita ketahui, apalagi tentang Sang Pencipta, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu contoh yang pertama. Contoh kedua, misalun akhar. Al-insan fihi ruh, la yahya illa biha. Laula anna ruh fi badani ma hayya wa la yastathi'u an yusafa ruh. Di dalam badan manusia ada ruh. Manusia tidak bisa hidup tanpa ruh. Maka seandainya tidak ada ruh dalam badan, badan ini tidak akan hidup. Tapi kalau ditanya bagaimana ruh, apa itu ruh? Ruh yang apabila disabut dari dirimu engkau akan mati. Dan engkau akan menjadi sebongkah bangkai. Tapi selama ruh itu ada, engkau hidup, bisa berpikir, bisa memahami, bisa mengetahui. Coba terangkan olehmu hakikat dari ruh. Bisa nggak kita menjawab? Nggak. Karena apa? Ini perkara gaib. Dan Allah tidak memberi informasi yang banyak tentang ruh. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jawab olehmu, ruh itu urusan Allah. Dan kalian tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Ruh inilah yang membuat semua makhluk jadi hidup. Malaikat ada ruhnya, selain ada jasadnya. Jin ada ruhnya, selain ada jasadnya. Manusia ada ruh selain jasad. Binatang ada ruh selain jasad. Jasad malaikat diciptakan dari cahaya, tapi bukan berupa cahaya. Jasad bangsa jin diciptakan dari api, tapi bukan berupa api. Jasad manusia diciptakan dari tanah, tapi bukan berupa tanah. Cuma bahannya kan kita bukan tanah nih. Dari kulit, daging, tulang, darah, otot gitu. Tapi bahan asalnya dari tanah. Gimana ngeraciknya itu urusan Allah. Binatang juga begitu. Jasadnya diciptakan dari sesuatu yang kita tahu. Tapi mereka bisa hidup karena ruh. Malaikat bisa hidup karena ada ruh. Jin bisa hidup ada ruh. Manusia, binatang ada ruh. Nah, ruh manusia, jin, binatang, dan malaikat tidak ada keterangan diciptakan dari apa. Kalau jasad malaikat ada keterangan diciptakan dari api, dari cahaya. Jin dari api, kita dari tanah. Ada keterangan. Ruh dari apa? Nggak ada keterangan. Sama sekali nggak ada keterangan. Dan ketika ruh ini dicabut, mati. Malaikat mati. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Ditiup sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit, yaitu malaikat. Dan yang ada di bumi, kita semua. Dan matinya ketika ruhnya itu dicabut.
Nah, ruh aja informasi sangat minim dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian nggak diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Karena itulah maka kita tidak bisa mendeskripsikan ruh. Tidak bisa dengan akal. Tidak bisa dengan royu karena ini perkara gaib. Maka apabila ruh ini tidak bisa dideskripsikan, kita nggak bisa mengetahui hakikat dari ruh ini, padahal dia makhluk, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada beberapa informasi tentang ruh melalui wahyu yang sampai kepada kita. Yang jelas, ruh itu menempati tempat di badan, kelak akan dicabut. Begitu dicabut, ruh mati, kita juga mati. Dan kita sudah jelaskan mati itu memenuhi 4 kriteria. 1, terpisahnya ruh dan badan. Maka badan mati, ruh juga mati. Kedua, putus hubungan antara ruh dan badan. Kalau masih ada hubungan, belum mati. Seperti yang terjadi pada tidur, mungkin pingsan gitu, mungkin koma, masih ada hubungan, masih. Apa yang dialami oleh ruh di alam mimpinya berpengaruh ke badan di tempat tidurnya. Ruhnya teriak-teriak, badannya benar-benar teriak-teriak dia di kasur. Ruhnya menendang karena mimpi main bola atau nendang orang, benar-benar fisiknya menendang. Pada anak kecil mimpi ngompol, benar-benar kencing kan di tempat tidur kan. Pada orang dewasa mimpi melakukan hubungan suami istri, benar-benar junub gitu kan. Masih ada hubungan tuh. Kalau mati sudah nggak ada hubungan. Yang ketiga, berubah keadaan, ruh berubah, badan juga berubah. Kalau sudah mati 2-3 hari membusuk. Kalau belum mati pingsan walaupun setahun nggak akan busuk. Asal nutrisi masih masuk lewat selang gitu kan, lewat infusan. Ada nggak orang koma tahunan setelah sekian tahun hidup lagi ada? Ada. Nggak busuk tuh badan. Kalau sudah mati mah pakai selang, pakai infus tetap aja busuk. Terus berpindah alam dari alam dunia ke alam barzakh. Itu juga dialami oleh ruh. Ruh setelah dia mati terpisah dari badannya, lalu dibungkus dengan kain kafan yang dibawa oleh para malaikat. Kalau dia orang mukmin dibawa dari surga. Terus dibawa naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7. Akhirnya dikembalikan ke jasadnya di alam kubur. Itu ruhnya tuh. Tapi kalau jasadnya langsung masuk ke kuburan dan kelak jasadnya di alam kubur kembali bertemu dengan ruh, hidup lagi untuk menjalani kehidupan di alam kubur, alam barzakh. Bagaimana badannya yang dikuburkan di kuburan kemudian busuk kok bisa ada di alam kubur? Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kalau kita nggak mampu, nggak bisa. Bagaimana itu bisa? Iya, kita nggak bisa. Allah mah mampu, mudah bagi Allah untuk mengatur semua itu. Itulah kondisi ruh. Ruh disebutkan dalam hadis bisa dilihat oleh mata pemiliknya. Berkata Rasulullah SAW ketika melayat seorang sahabat yang sakit keras. Oleh Nabi SAW dilihat, ternyata orang itu sudah tidak bergerak dan si matanya itu mureleng ke atas. Mureleng itu apa ya? Melihat ke atas begitu. Jadi melotot. Oleh Nabi SAW kemudian kedua matanya ditutup. Lalu beliau menyatakan, anna ruh idza qubidha tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh ketika dicabut,
akan diikuti oleh penglihatan si pemilik ruh tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Makanya orang yang mati, kenapa setelah mati di akhir kehidupannya ketika mati matanya melotot ke atas? Karena dia mengikuti ruh yang dicabut ke atas. Dia bisa melihatnya, kemudian mengikuti, dan setelah ruhnya tercabut, matanya tetap melihat ke atas. Ini diantara informasi tentang ruh yang diceritakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu kita blank, tidak tahu apa-apa tentang ruh. Tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dianalogikan. Tidak bisa diperbandingkan dengan jenis makhluk lainnya. Karena minimnya informasi tentang ruh, dan ruh termasuk perkara gaib. Bila kondisi makhluk saja tidak bisa kita ketahui hakikat yang sebenarnya, apalagi tentang Allah Azza wa Jalla. Tentang ruh saja kita hanya wajib meyakini sesuai dengan informasi yang Allah berikan tentang ruh. Ruh itu menempati seluruh badan manusia. Ruh itu nanti dicabut pada waktu kematiannya. Ruh itu dibawa ke langit. Ruh itu nanti dimasukkan lagi ke dalam jasadnya di alam kubur. Ruh itu ketika dicabut diikuti oleh pandangan mata orang yang memilikinya. Hanya itu, sudah. Yakini sebagaimana adanya, jangan ditambah, jangan dikurang. Apalagi tentang Khaliq, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kaidah yang kedua. Kaidah kedua menyatakan nama-nama dan sifat Allah termasuk perkara gaib yang tidak bisa terjangkau oleh akal, maka jangan menetapkan nama dan sifat Allah dengan akal manusia. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga. Keempat, kelima, dan seterusnya kita akan bahas nanti di pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah 1 jam lebih yang kita habiskan untuk menerangkan itu. Tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Pertanyaan, walaupun tentang sifat Allah, tentang ruh, tentang perkara gaib, pertanyaan fikih selalu muncul. Saya mau bertanya, apakah boleh kita mengeluarkan zakat mal kepada orang miskin, namun kita bayarkan secara per bulan? Maksudnya gimana? Zakat mal itu per tahun. Wajib keluarkan zakat bila sudah terpenuhi 2 syarat. Syarat pertama, harta yang kita kumpulkan sudah mencapai nisab, sekitar 84 gram emas. Uangkan aja kalau sekarang. Kedua, sudah tersimpan setahun. Jadi zakat setahun sekali, bukan sebulan sekali. Setelah tersimpan setahun dan sudah mencapai nisab, wajib keluarkan zakatnya 2,5%. Langsung secepat mungkin habis, ya. Bukan sebulan sekali. Boleh nggak kita bayarkan secara per bulan? Kalau per bulan, belum umpama baru disimpan, ini sudah uang 100 juta disimpan, baru sebulan, belum wajib zakat. Kalau sudah setahun baru zakat keluar. Kalau per bulan enggak. Ya. Karena kita tahu beliau orang yang tidak bisa mengatur uang. Kalau punya uang bisa langsung habis, sehingga untuk keperluan sehari-harinya tidak kekurangan lagi. Maksudnya ini ada uang zakat, uangnya miliaran. Keluar zakat umpamanya 50 juta. Boleh nggak 50 juta ini
kita cicil sebulan kasih 5 juta, 5 juta jadi 10 bulan gitu ya. Itu maksudnya nggak boleh. Kenapa? Pertama, karena menunda pengeluaran zakat yang harusnya segera. Kedua, masa 50 juta ke seorang, padahal yang lainnya banyak yang perlu, ya enggak? Udah habiskan saja. Kalau mau kita bantu melalui infak dan sedekah. Nih sedekah saja, apalagi ini kerabat umpamanya. Orang miskin itu saudara kita, mungkin adik kita, kakak kita, paman, bibi, mang, keponakan, atau sepupu. Bantu setiap bulan sebagai sedekah. Adapun sebagai zakat, setahun sekali langsung habiskan. Ya. Ini laporan atau curhat rumah tangga. Seringkali komunikasi dengan suami debat, bahkan pertengkaran. Ana lebih nyaman komunikasi dengan orang lain. Aduh, kebayang gak betah nih. Dalam bisnis pun Ana kerjasama dengan para ikhwan. Dan Ana merasakan kenyamanan dibanding komunikasi dengan suami. Berdosakah Ana? Besar dosanya. Kok bisa hidup rumah tangga betah kayak gitu? Setiap komunikasi berantem. Makanya lebih nyaman komunikasi sama ikhwan lain. Bahaya itu ya. Coba dicari akal masalahnya. Kenapa sampai tidak nyaman? Apa tidurnya nggak bareng? Apa tidak tertunaikan hak dan kewajiban hubungan suami istri? Masa begitu? Coba cari akar masalah. Kenapa tidak nyaman? Ya. Lalu perbaiki dari sana. Ana bukan hanya tulang rusuk, tapi Ana juga tulang punggung. Maksudnya suaminya nggak kerja gitu, nyalindung kagelung. Kalau suami nggak mampu memberi nafkah, si istri boleh mengajukan gugat cerai. Kalau hak istri tidak dipenuhi, nafkah lahir, nafkah batin. Nafkah lahirnya dia tidak dinafkahi dari segi kebutuhan pokoknya, makan, minum, pakaiannya, tempat tinggal, minimal ngontrak atau kos tidak terpenuhi. Atau nafkah batin secara biologis tidak terpenuhi. Nafkah lahir dikasih terus, nafkah batin enggak. Mungkin karena sakit atau karena satu lain hal, maka boleh istri ini menggugat cerai. Apalagi dua-duanya nafkah lahirnya istri yang kasih, nafkah batinnya juga tidak terpenuhi karena sakit atau satu dan lain hal, lebih boleh lagi. Ketika para ulama yang tergabung ke dalam Darul Ifta ditanya, bagaimana seorang istri yang memiliki suami yang tidak mampu secara biologis memenuhi kebutuhannya. Mereka menjawab, berobat dulu, kasih waktu 1 tahun, kalau 1 tahun tidak bisa sembuh, cerai. Sebagian yang lain hanya sebatas ikhtiar yang real, yang nyata, yang realistis untuk menyembuhkan. Kalau 2 bulan, 3 bulan nyata-nyata nggak bisa sembuh, sudah boleh menuntut cerai. Apalagi dua-duanya enggak. Nafkah lahir tidak, batin tidak. Daripada berantem terus, lebih baik sudah menuntut cerai saja. Kemudian baru nikah lagi. Kalau begini terus dosa, ya bertengkar terus dengan suami, lebih nyaman dengan laki-laki lain, bahaya ya. Kalau umroh harus dahulukan diri sendiri atau orang tua? Diri sendiri dulu, umroh dulu. Untuk diri sendiri. Umrah yang pertama wajib. Sama dengan haji. Kalau yang pertama wajib. Kalau sudah kita berumroh, kemudian masih ada budget untuk mengumrohkan orang tua, silakan.
Tapi yang terlebih dahulu adalah diri sendiri. Misal kita kontrak kerja di suatu perusahaan. Jam kerja kita jam 8 sampai jam 4. Tapi pas jam 2 kita keluar kantor. Mengerjakan hal-hal lain di luar pekerjaan. Nanti pas jam 4 datang lagi untuk absen pulang. Dosa enggak? Dosa. Korupsi waktu. Dia melanggar perjanjian. An-nasu al-muslimuna ala syurutihim. Jadi sesama kaum muslimin itu harus komitmen berdasarkan syarat yang mereka sepakati. Kalau kita kontrak kerja, isi kontrak kerjanya masuk jam 8, pulang jam 4, ada masa istirahat jam 12 sampai jam 1, komitmen. Ya boleh di luar waktu itu keluar. Kecuali kalau ditugaskan oleh atasan. Kamu keluar hubungi si Anu, meeting sama si Anu, ya itu bagian dari pekerjaan. Tapi kalau nganggur nih, nggak ada pekerjaan, jalan-jalan, nggak boleh. Jangankan untuk jalan-jalan, untuk sholat sunat saja. Umpamanya jam 9 nih nganggur. Nggak ada pekerjaan, lalu dia sholat duha. Nggak boleh. Kenapa? Karena kewajiban dia diam di tempat kerjanya. Ada kerjaan atau tidak, diam di sana. Nanti kalau dia lagi sholat duha, datang tamu yang harus dia layani. Oh lagi sholat duha, nggak boleh. Atau datang pekerjaan dadakan nih dari atasan. Mana si Anu nih? Ada pekerjaan. Lagi sholat duha, nggak boleh. Sholat duha itu hukumnya sunnah. Ini wajib. Ya. Apalagi sekedar keluar jalan-jalan biasa maka tidak boleh. Oleh karena itu, tidak boleh bagi karyawan yang sudah komitmen dengan perusahaan untuk bekerja di jam tertentu, lalu meninggalkan jam kerjanya hanya untuk menunaikan hal yang bukan menjadi pekerjaan. Ada seorang dai yang mengatakan surga sangat dekat, lebih dekat dari tali sendalmu. Apakah perkataan tersebut sahih? Itu hadis. Tapi maknanya penyebab masuk surga, penyebab masuk neraka itu sangat-sangat dekat, maksudnya sangat enteng. Bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan yang kita anggap ringan. Itu perkataan Nabi SAW bahwa surga itu lebih dekat daripada tali sendalmu. Iya. Tapi maknanya nih, penyebab masuk surga, penyebab masuk neraka seringkali karena ucapan atau perbuatan yang kita anggap enteng, ringan, kecil. Padahal efeknya amat sangat besar. Ya, itu maknanya. Salat isyraq 15 menit setelah terbit mulainya. Kalau paling telat kapan salat isyraq? Isyraq sebagian ulama memahami sebagai salat duha. Setelah matahari terbit lalu salat 2 rakaat. Itu sebagian ulama seperti Syekh Abdul Razak, seperti Syekh Al-Utsaimin menyatakan itu salat duha. Dan boleh dikerjakan di awal. Kalau agak siangnya banyak kesibukan bekerja atau melakukan kewajiban lain. Tapi seafdol salat duha adalah hina tarfadul fisal. Ketika anak unta kepanasan. Dan itu sekitar jam 11. Sampai sanalah ya. Tapi bagi orang-orang yang jam 11 banyak pekerjaan, banyak kegiatan kewajiban lain, boleh dilakukan di awal waktu, kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Nah, sebagian ulama menyatakan itu sholat duha.
Adapun dikaitkan dengan siapa orang yang sholat berjamaah dengan imam di masjid sholat subuh. Lalu setelah itu dia berzikir sampai matahari terbit. Lalu sholat 2 rakaat. Sebagian ulama menyatakan duha, sebagian lagi isyraq atau syuruq. Maka baginya akan diberikan pahala haji dan umrah secara sempurna. Kata Syekh Al-Utsaimin, untuk memperoleh pahala haji dan umrah itu ada 3 syarat. Pertama, sholat berjamaah dengan imam di masjid. Kedua, zikir. Yang ketiga, sholat 2 rakaat. Beliau menyebut ini sholat duha. Siapa yang sholat duha nyambung dengan sholat subuh berjamaah dan zikir sampai matahari terbit, pahalanya sama dengan haji dan umrah. Tapi siapa yang umpamanya sholat subuh berjamaah dengan imam di masjid, lalu itu pulang karena ada keperluan, tapi pas setelah matahari terbit dia sholat 2 rakaat, sholat duha juga, tetap boleh disyariatkan pahalanya dapat, tapi tidak sebesar pahala haji dan umrah karena tidak terpenuhinya 3 syarat tadi. 3 syarat itu sholat berjamaah dengan imam di masjid, kemudian zikir dan berdiam diri di masjid sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat. Boleh nggak kalau sholat syuruknya itu di rumah? Tidak ada larangan karena dilakukan setelah matahari terbit dan waktu sholat duha. Dan dianggap sebagai sholat duha oleh sebagian ulama, oleh sebagian lain disebut sholat isyraq atau sholat syuruk. Sebagian lagi menyebut sholat ghadat. Ghadat itu artinya pagi. Sholat yang dilakukan di pagi hari. Boleh. Cuma nanti nilai pahalanya yang berbeda ya. Tapi dibolehkan. Sholat isyraq, sholat ghadat, sholat syuruk, sholat duha, apapun istilahnya boleh dilakukan sampai hina tarfadul fisal, sampai anak unta merasa kepanasan, yaitu sekitar menjelang sholat zuhur jam 11 atau setengah 12 boleh dilakukan sampai waktu tersebut. Bolehkah memberi anak mainan berbentuk binatang atau makhluk hidup? Soalnya ada yang berpendapat boleh. Anak jadi ragu, mohon bimbingannya. Yang berpendapat boleh didasarkan kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa Aisyah membuat boneka-bonekaan dari apa? Dari kain yang digulung-gulung. Dan Nabi SAW melihat. Karena Aisyah itu kan menikahnya itu waktu kecil. 9 tahun, kemudian 11 tahun baru menyatu. Maka karakter kekanak-kanakannya seperti senang boneka kayak gitu. Dari sana sebagian ulama menyatakan dibolehkan sebagai barang mainan. Makanya tidak heran kalau ada yang berpendapat boleh. Sebagian lagi menyatakan tidak boleh. Karena apa? Boneka-bonekaan yang dimainkan oleh Aisyah tidak mirip orang, hanya imajinasi saja. Jadi si kain digulung-gulung gitu, kemudian diimajinasikan itu bayi gitu. Tapi tidak berbentuk orang. Adapun boneka sekarang mirip enggak? Bukan mirip lagi tapi persis. Bahkan saya pernah tertipu di suatu mall. Ada toko-toko mainan termasuk boneka. Ada anak kecil duduk. Bule. Matanya biru gitu. Loh, itu anak kecil. Dijual Pak. Hah? Masa anak kecil si orang itu boneka? Persis. Jadi ininya juga seperti kulit saja. Pipinya gitu. Ininya seperti kulit. Tapi diam tidak bergerak. Dan ternyata itu dijual 5 juta. Mending anak beneran ya 5 juta. Ada yang persis mirip. Kalau yang persis mirip maka terkena dengan larangan tidak boleh
Melukis apalagi 3 dimensi seperti mematung yang menyerupai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkena dengan itu. Termasuk boneka Barbie, itu kan persis orang. Dan memang dijiplak dari orang sehingga persis. Bahkan ada boneka yang bisa nangis, yang bisa tertawa, yang bisa hidup, yang bisa ngedip gitu kan. Yang bisa mencium bahkan ada gitu. Maka itu terkena dengan larangan untuk menyerupai ciptaan Allah SWT. Jadi hadis Aisyah yang memainkan bonekaan, mainannya itu tidak menyerupai makhluk, hanya imajinasi saja. Kan orang anak kecil ambil kain digulung-gulung, dianggap saja diimajinasikan itu boneka anak dia, padahal tidak berbentuk ya, tidak menyerupai orang. Maka itu yang dibolehkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai di sini aja. Insya Allah kita akan kembali berjumpa di pertemuan yang akan datang. Dan untuk sore nanti di tempat ini pula jam 4 kita tetap ada kajian tentang amalan hati. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.